crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang salih dan salihah, tidak bosan-bosannya ya kita terus belajar meskipun secara online. Tetap semangat ya semuanya, insya Allah. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Pada kesempatan ini, anak-anakku yang salih dan salihah, ya, kita akan belajar PAIBP kelas 4. Pelajaran keberapa? Pelajaran kelima. Ya, pelajaran kelima kita akan membahas tentang aku cinta Nabi dan Rasul. Siap semuanya? Oh, sudah siap. Baik, kalau sudah siap kita lanjutkan pelajaran kita. Yang akan kita pelajari adalah A. Nabi Ayub alaihi salam, B. Nabi Musa alaihi salam, C. Nabi Harun alaihi salam, D. Nabi Zulkifli alaihi salam, dan E. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran yang bagian kedua, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Tentu masih ingat siapa itu Nabi Musa? Yuk kita pelajari bersama. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada zaman kesombongan yang luar biasa dalam sejarah manusia. Kok bisa dibilang begitu? Ya, pada saat itu ada seorang manusia yang berani mengaku sebagai Tuhan. Ia sangat sombong dan kejam. Dia adalah Fir'aun. Nama aslinya adalah Al-Walid ibnu Mus'ab. Dia terkenal karena kekejaman dan kezalimannya. Suatu hari Fir'aun bermimpi. Fir'aun begitu cemas dan khawatir akan mimpinya. Fir'aun bermimpi seakan-akan ada api yang dahsyat datang dari Baitul Maqdis sampai ke negeri Mesir. Api itu melahap semua bangunan rumah, gedung, dan istana Fir'aun, kecuali bangunan rumah milik Bani Israel. Bangunan milik Bani Israel masih utuh. Karena gelisah, terganggu oleh mimpinya itu, Fir'aun segera mengumpulkan seluruh ahli nujum dan tukang sihirnya. Mereka diperintahkan untuk mengartikan mimpinya. Mereka mengartikan mimpi Fir'aun sebagai berikut. Pertama, akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel. Kedua, laki-laki itu akan lahir pada masa Fir'aun berkuasa. Ketiga, laki-laki itu akan menghancurkan penduduk Mesir. Keempat, laki-laki itu akan menumbangkan rezim Fir'aun. Yang kelima, laki-laki itu akan membawa tauhid untuk mengganti agama Fir'aun. Ini hasil dari para ahli nujum Fir'aun. Ada gua apa ini ya? Ada bebatuan. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Fir'aun takut kekuasaannya akan hilang. Dia kemudian memerintahkan kepada seluruh tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Hal tersebut diceritakan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yang artinya, mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada saat bersamaan dengan niat Fir'aun membunuh seluruh bayi laki-laki, ada seorang ibu yang bernama Yokabat. Yokabat dari Bani Israel melahirkan bayi laki-laki. Bayi tersebut bernama Musa. Yokabat khawatir bayinya akan dibunuh oleh Fir'aun dan
tentaranya. Sudah pernah dengar belum teman-teman semuanya? Belum? Bagi yang belum, yuk kita simak kembali. Ini dia. Ada gambar seorang ibu di sungai. Sungai apa ya yang terkenal? Sungai Nil. Yokabad mendapatkan ilham dari Allah untuk memasukkan bayinya ke dalam peti, kemudian menghanyutkannya ke Sungai Nil. Yokabad segera melaksanakan ilham tersebut. Setelah melaksanakan perintah Allah, Yokabad merasa tenang. Peti tersebut ditemukan oleh Asia, istri Fir'aun, dan dayang-dayangnya. Asia senang sekali menemukan bayi laki-laki yang sehat dan lucu. Atas bujukan Asia, Fir'aun mau menerima bayi tersebut dan tidak membunuhnya. Bayi tersebut bahkan dirawat dan dididik dengan baik oleh Fir'aun dan istrinya. Selama berada di istana Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam saat masih bayi sering menangis karena menginginkan air susu ibu. Banyak perempuan didatangkan Fir'aun untuk menyusui Nabi Musa. Namun Nabi Musa tidak mau menyusu. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa akhirnya disusui oleh ibu kandungnya sendiri. Masya Allah ya anak-anak semuanya. Ya, keberanian Nabi Musa alaihissalam. Ketika berusia 18 tahun, Nabi Musa alaihissalam melihat dua orang lelaki sedang berkelahi. Seorang keturunan Bani Israel dan seorang lagi keturunan Kipti atau keturunan Fir'aun. Pada saat itu orang Kipti yang bersalah sehingga Nabi Musa membela orang dari Bani Israel. Orang Kipti tersebut tidak terima dan marah sehingga dipukul oleh Nabi Musa hingga mati. Nabi Musa menyesal dan mohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Allah pun mengampuninya. Berita terbunuhnya seorang Kipti oleh Nabi Musa terdengar Fir'aun. Fir'aun pun marah dan memerintahkan tentaranya untuk menangkap dan membunuh Nabi Musa. Mengetahui hal itu, Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir dan sampai ke negeri Madian. Di sana Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib. Nabi Musa menceritakan kejadian tentang dirinya. Nabi Syuaib pun melindungi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kemudian dinikahkan dengan salah satu putri Nabi Syuaib. 10 tahun Nabi Musa berada di negeri Madian. Nabi Musa ingin kembali ke Mesir bersama keluarganya. Nabi Musa kemudian minta izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir, dan Nabi Syuaib alaihissalam mengizinkannya. Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Di tengah perjalanan ke Mesir, tepatnya di Bukit Tursina. Jadi tadi gambar di depan adalah Bukit Tursina ya. Nabi Musa menerima wahyu. Nabi Musa melihat cahaya yang dahsyat di Bukit Tursina. Tubuh Nabi Musa menggigil ketakutan. Sebagaimana Allah sampaikan di surat Toha ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, falamma ataha nudiya ya Musa. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil, hai Musa. Demikianlah cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Sejak saat itu Nabi Musa diangkat menjadi rasul dengan kitab sucinya. Apa ini anak-anak sekalian? Taurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan tangan yang dapat bersinar putih terang. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam ya. Setelah menjadi rasul, Nabi Musa alaihissalam ditemani saudaranya yaitu Harun alaihissalam menemui Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun mengajak Fir'aun untuk bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak ya teman-teman? Nabi Musa meminta Fir'aun untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan. Fir'aun marah besar dan berkata, jika kamu benar-benar seorang rasul, tunjukkanlah buktinya. Nabi Musa alaihissalam segera menunjukkan buktinya, yaitu mukjizat dari Allah tentunya, berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan bisa bersinar terang. Di depan Raja Fir'aun, Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan atas izin Allah, tongkat itu menjadi ular yang sangat besar dan nyata. Nabi Musa kemudian menarik tangannya dari dalam baju
Dan atas izin Allah, tangan itu kelihatan putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya. Terus Raja Fir'aun kira-kira tobat apa enggak ya? Ya, kita lanjutkan saja ya. Dalam hati kecilnya Fir'aun merasa takut. Akan tetapi ia menyembunyikan rasa takutnya itu dengan mengatakan bahwa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam adalah sihir. Loh, kata Fir'aun katanya sihir ya. Jadi menurut Fir'aun, sihir harus dilawan dengan sihir. Fir'aun pun segera mengumpulkan tukang sihirnya untuk melawan Nabi Musa. Ketika para penyihir Fir'aun melakukan sihirnya dengan melempar tali temali agar menjadi ular, maka Nabi Musa dengan tenang menghadapinya. Nabi Musa alaihissalam segera melempar tongkat itu dan berubah menjadi ular yang sangat besar. Ular Nabi Musa alaihissalam tersebut memakan ular-ular penyihir Fir'aun. Kejadian tersebut memalukan Fir'aun dan membukakan pintu hati para penyihirnya. Para penyihir Fir'aun akhirnya menyatakan iman kepada Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun sangat murka melihat kejadian yang memalukan dirinya tersebut. Ia mengancam akan membunuh seluruh tukang sihirnya bersama Nabi Musa dan pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam segera mengajak pengikutnya untuk keluar dari Mesir. Ya, mereka dikejar Fir'aun bersama bala tentaranya. Saat Fir'aun dan tentaranya semakin dekat, Nabi Musa dan pengikutnya terjebak di tepi Laut Merah. Pada saat itu, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Subhanallah, Laut Merah terbelah menjadi dua. Di tengahnya berubah menjadi jalan besar. Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya kemudian dapat menyeberang dengan selamat. Bagaimana Fir'aun dan juga bala tentaranya? Ketika Fir'aun beserta pengikutnya ikut menyeberangi Laut Merah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa memukulkan tongkatnya untuk kedua kalinya. Pukulan tongkat Nabi Musa alaihissalam menggetarkan air laut yang terpisah menjadi satu kembali. Itu artinya benturan dahsyat dua gelombang air laut menghempaskan Fir'aun dan seluruh pengikutnya. Fir'aun dan seluruh pengikutnya akhirnya tenggelam di mana? Di Laut Merah. Ya. Itulah kisah Nabi Musa dalam melawan Fir'aun yang zalim. Sungguh luar biasa keteguhan iman Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa pula keberanian Nabi Musa dalam melawan Raja Fir'aun. Meneladani perilaku Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa seorang nabi yang pemberani dan tidak mudah putus asa. Demi menegakkan kebenaran, Nabi Musa pantang menyerah dan berani menentang kezaliman kerajaan Fir'aun. Sebagai pelajar, kamu harus bisa meneladani keberanian Nabi Musa. Ada pepatah yang berbunyi, berani karena benar, takut karena salah. Anak-anakku yang salih dan salihah, kamu harus menjadi anak yang pemberani. Berani mengatakan bahwa yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Berani mengingatkan orang lain untuk tidak melakukan perbuatan jahat dan berani mengungkapkan pendapat. Sudah belum? Ya, kalau sudah kita pelajari ya. Contoh, di kelasmu ada murid baru. Teman-teman mengajakmu untuk menjahilinya. Dengan tegas dan berani kamu harus menolak ajakan mereka dan mengingatkan mereka untuk tidak melakukan perbuatan jahil itu. Sikap pemberani tersebut jangan sampai menjadikanmu sombong dan sok berkuasa. Jika sikap sombong dan sok berkuasa ada pada dirimu, berarti bukan perilaku Nabi Musa yang kamu teladani, melainkan ajakan hawa nafsu setan yang kamu ikuti. Baik anak-anakku semuanya, ya sudah muncul cover kita, berarti kita sudah belajar tentang sejarah singkat Nabi Musa alaihi salam. Ya, anak-anak sekalian, setiap perilaku yang baik harus kita contoh, perilaku yang tidak baik harus kita hindari. Oke, ternyata cukup sekian ya dari Pak Guru. Jangan lupa setelah belajar kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.